Nama lengkap saya Elfrida Yuliana Yuna, semester 4 kelas A, Prodi Sosiologi. Hari ini kita membahas atau menganalisis berkaitan dengan wabah virus corona. Seperti yang kita ketahui bahwa wabah virus corona itu adalah salah satu virus yang sangat terkenal sekarang. Dan asal mula virus corona tersebut itu asalnya yaitu tepatnya di Cina, yaitu di Wuhan. Dan itu dimulai pada akhir bulan Desember 2019 kemarin dan diawali dengan 2020. Keberadaan virus corona ini sekarang sangat menjadi salah satu yang ditakutkan oleh seluruh warga negara dari setiap negara. Berangkat dari ketakutan ini, itu tentu ada sikap kewaspadaan dari pihak pemerintah ataupun dari dalam diri kita masing-masing untuk bisa mewaspadakan agar kita tidak terjangkit oleh keberadaan virus tersebut. Begitu banyak korban, begitu banyak orang, seperti yang kita dapatkan dari berbagai informasi bahwa dari setiap negara sekarang itu sudah banyak yang terjangkit dengan virus corona. Semakin kita takut dengan hal ini, bahkan begitu juga dengan diri kita akan semakin guncang dengan masalah. Salah satu cara atau tangan kanan yang diambil oleh pemerintah adalah bagaimana mereka menangani atau mengeluarkan peraturan supaya adanya sikap kewaspadaan dari dalam diri masyarakat supaya untuk bisa menjaga agar bisa menjauhkan diri dari penyerangan virus corona tersebut. Dengan sikap kecemasan dan ketakutan itu tentu ada pada setiap pribadi dan itu akan menjadi salah satu goncangan pikiran kita atau raga kita supaya kita tidak terlalu tenang dengan situasi yang ada. Maka dari hal itu pemerintah mengeluarkan banyak peraturan seperti halnya yang pertama, pemerintah meliburkan segala aktivitas atau menutup segala aktivitas proses penerbangan atau tempat-tempat keramaian. Dalam hal ini bagaimana dia bisa mencegah agar tidak terprosesnya sebuah proses penyebaran virus corona itu secara cepat. Dalam hal ini salah satu cara pemerintah tersebut sangat bagus, bagaimana dia menangani supaya proses interaksinya kita itu semakin agak jarak, dimana untuk bisa menutup diri agar kita tidak melakukan komunikasi ataupun relasi yang secara langsung agar proses penyebaran virus corona tersebut juga harus terisolasi atau terjarak supaya tidak cepat untuk menyerang. Seperti yang kita ketahui juga, kita bisa lihat pada negara kita sendiri sekarang bagaimana sikap kewaspadaan ataupun penyebaran virus corona ini memang sulit untuk dikontrol, seperti halnya penyebaran globalisasi atau proses ideologi global yang menjadi salah satu mungkin sekarang itu tidak merasakan bahwa kita sekarang ada dalam atau menjalankan atau menghadapi proses globalisasi tersebut. Dan dalam kedua hal ini itu sangat sulit untuk dikontrol. Seperti halnya penyebaran virus corona itu sangat sulit dikontrol. Kita tidak tahu pada siapa sekarang menyerang, tapi kita hanya melihat ketika orang sudah menyerang dan bagaimana bentuk atau kelolaan dari virus tersebut sehingga dia tergeletak ataupun jatuh. Itu kan salah satu bagaimana realitasnya kan, atau mata kita sudah memandang bahwa dia sudah menjadi korban. Tetapi untuk bisa mengontrol dia sedang terjangkit dengan virus itu sangat sulit. Seperti penyebaran globalisasi sekarang, di mana manusia sekarang itu sedang menghadapi proses globalisasi. Tentu orang tidak tahu bahwa atau tidak banyak pihak atau banyak orang dia sedang berada di antara generasi yang serba canggih. Pada kesempatan ini juga tentunya begitu banyak aturan-aturan yang dialami yang diberikan oleh atau yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa kita harus tetap tinggal di dalam rumah untuk bisa mengurangi proses penyebaran virus corona tersebut, karena salah satu proses penyebaran virus corona tersebut itu melalui kontak langsung atau jalinan interaksi secara langsung.
Dalam hal ini, penekanan dari pemerintah atau pihak yang bertugas itu akan menjadi salah satu cara untuk bisa menguranginya. Dan seperti yang kita ketahui, pihak medis sekarang itu adalah pihak yang paling bertanggung jawab atau yang paling ke depan untuk mengatasi virus corona tersebut. Dari sebagai pribadi atau sebagai manusia yang punya akal budi, bagaimana kita harus memperhatikan bahwa bagaimana pemerintah memperhatikan kita, dan bagaimana kita juga harus memperhatikan dengan sikap atau sikap kewaspadaan kita terhadap situasi sekarang ini. Dari hal ini, salah satu yang diperlukan dari pemerintah adalah bagaimana kita menjalani aturan-aturan yang telah diberikan oleh mereka. Dan ajakan yang perlu kita lalui atau perlu kita laksanakan yang pertama yaitu bagaimana kita harus menjaga kebersihan dengan atau sikap untuk mewaspada atau memberi pencegahan terhadap penyebaran virus corona, dan kita harus bisa untuk memberikan kekebalan tubuh kita dengan cara yang pertama dengan cara rutin mencuci tangan. Cara menjaga kesehatan cara yang paling tepat yang pertama itu secara pribadi dari saya mengaitkan informasi sekarang, cara mencegah kesehatan saat ini tuh virus corona itu menjadi salah satu bentuk virus yang mendiami. Yang pertama adalah dengan rajin mencuci tangan. Itu adalah salah satu mencegah kita untuk membersihkan agar virus corona itu tidak mendiami telapak tangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membersihkan area di sekitar kita. Dalam hal ini berkaitan dengan bahwa kita harus membersihkan lingkungan sekitar supaya tidak adanya virus-virus ataupun penyebaran virus tersebut untuk menepati pada tempat yang ada di sekitar kita. Karena hal itu kan bisa cepat sekali untuk bisa kita, siapa tahu lingkungan sekitar kita sangat kotor atau bagaimana, tentu udara atau penciuman kita itu sangat terganggu untuk menghirup udara yang bersih di sekitar kita. Yang berikut juga, yang ketiga, jangan menyentuh permukaan yang banyak disentuh oleh orang lain. Dalam hal ini kita bisa contohkan pada tempat-tempat umum. Tempat-tempat umum seperti kamar mandi umum ataupun toilet umum. Dalam hal ini kita tidak boleh menggunakannya karena dalam hal ini kita bisa lihat situasinya masih dalam situasi yang sangat darurat sekali berkaitan dengan penyebaran virus corona tersebut. Yang berikut, jangan menyentuh wajah dengan tangan kotor. Dalam ini salah satu cara atau pencegahan supaya bisa menghindari agar tidak terjadinya penyebaran virus corona tersebut. Yang berikut, pertimbangan atau harus membatalkan segala perencanaan untuk melakukan liburan. Dalam hal ini terlebih khusus bagi mahasiswa yang sekarang, mungkin kita bisa pertimbangkan begitu banyak mahasiswa yang sekarang menggunakan waktu yang waktunya sebenarnya untuk kita beristirahat dalam rumah supaya kita tidak terjangkit oleh virus corona. Kita harus istirahat dalam rumah, tetapi banyak yang juga meliburkan diri karena libur ataupun proses peristirahatan supaya kita melakukan komunikasi dengan jarak atau membangun relasi dengan rentan waktu yang ataupun dengan situasi yang agak berjarak supaya menghindari terjadinya virus corona tersebut. Yang berikut, kita harus tetap berada dalam rumah atau setelah pulang dari luar negeri, kita tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah karena itu salah satu bentuk proses pendekatan atau penyebaran virus corona itu yang lebih cepat kepada tubuh. Apalagi ketika ketebalan tubuh kita itu tidak seimbang atau kekebalan itu sangat lemah, daya tahan tubuh itu sangat lemah, dan itu semua akan kembali kepada diri kita. Dan ini adalah bukan proses mengajak, tetapi bagaimana dari dalam diri kita untuk bisa mengendalikan diri kita atau mengintrospeksi diri kita, bahwa kita jangan selalu mengharapkan bagaimana pemerintah selalu mewaspada atau memberikan kewaspadaan kepada kita, tetapi bagaimana diri kita untuk memberikan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona tersebut. Dalam hal ini semua kewaspadaan ini tergantung pada diri kita, tapi bagaimana kita memberikan diri untuk tetap mengikuti aturan atau peraturan yang telah diberikan atau yang telah dikeluarkan pemerintah untuk kita guna untuk menjaga kebaikan kita ataupun kebaikan pemerintah ataupun kebaikan bagi seluruh kita. Dan kita jangan selalu mencemaskan diri sendiri, tapi bagaimana kita selalu mencemaskan kaum medis sekarang. Kaum medis ataupun para dokter itu sangat dalam
perlindungan, bagaimana kita sebagai masyarakat juga perlu memperhatikan mereka supaya mereka tidak terlalu sibuk dengan hal ini. Bagaimana mereka mengusahakan supaya kita disembuhkan dari wabah virus corona ini dan itu kembali kepada diri kita. Sebagai salah satu mahasiswa sosiologi yang masih dalam merasa kecemasan, ketakutan, tentunya sebagai dari saya sendiri, dalam hal ini saya juga melakukan proses kewaspadaan terhadap diri sendiri ataupun lingkungan sekitar, dan kami tetap selalu berada dalam tempat yang aman. Bukan tempat, tapi bagaimana kami tetap selalu setiap dalam tempat kediaman kami untuk tidak melakukan aktivitas di luar guna untuk menjaga agar tidak terjangkitnya virus corona. Walaupun itu hanya dalam pikiran kita untuk menjaganya, tapi bagaimana kita melakukan kewaspadaan kita baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.